Haleluya, puji Tuhan. Kemurahan Tuhan besar bagi kehidupan kita. Sebelum kita akan menerima renungan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita untuk menundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kehidupan kami. Kami ada oleh karena anugerah Tuhan saja. Itu sebabnya Tuhan, kami mau awali setiap langkah hidup kami bersama dengan Engkau. Dengan firman Tuhan yang menuntun kami, membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat ini adalah The Greatest Love of All. Puji Tuhan, kalau misalnya seseorang memiliki hutang yang cukup banyak, lalu si pemberi hutang tersebut memberikan kemurahannya bagi si penghutang dengan melunasi dan meniadakan hutang yang tadinya memang diperuntukkan baginya, tetapi pemberi hutang ini menghapuskan hutangnya. Sungguh itu merupakan suatu kebahagiaan yang besar bagi orang yang memiliki hutang. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh mereka yang menerima pembebasan itu? Tentunya adalah ucapan terima kasih, ucapan syukur, lalu juga hidup lebih baik lagi untuk mengatur keuangannya ke depan supaya ia tidak berhutang lagi. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang ke-16, di sini kita melihat bagaimana Allah itu memberikan cinta kasihnya yang luar biasa bagi kehidupan kita. Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah mengerjakan penebusan melalui Yesus Kristus itu berdampak kepada keselamatan dan juga kehidupan kekal bagi setiap orang yang mau menerima anugerah tersebut di dalam kehidupannya. Ini adalah anugerah yang ditawarkan untuk semua orang. Bukan hanya orang-orang tertentu saja, tetapi anugerah ini ditawarkan kepada setiap orang. Siapapun saudara, apapun status saudara, tua ataupun muda, kaya maupun miskin, bermasalah atau tidak bermasalah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menerima kasih karunia yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita, tentunya kita bisa memiliki hidup yang kekal itu. Tetapi Allah memberikan kasih karunia bagi setiap orang itu memerlukan respon dari kita sendiri. Kalau kita diberikan sama seperti perumpamaan yang saya sampaikan tadi, penghapusan utang, ya. Tidak punya hutang lagi, kita sudah dibebaskan. Harusnya kita memberikan respon yang baik dengan cara kita berterima kasih. Demikian pula ketika Allah menganugerahkan kasih karunia ini di dalam kehidupan kita, firman Tuhan tadi katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah ya akan dunia ini, sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Artinya harus ada respon dari kita yang mau menerima kasih karunia. Respon tersebut adalah dengan kita percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tetapi percaya yang seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 19 pun dikatakan bahwa setan pun percaya. Setan pun percaya akan adanya Allah yang Maha Kuasa. Setan pun percaya akan Yesus sebagai Juru Selamat. Tapi untuk kita orang-orang
yang dikehendaki Tuhan untuk menerima keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang mau menerima keselamatan, hidup yang kekal itu, respon yang harus kita berikan adalah bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga kita bertindak di dalam keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-24 firman Tuhan katakan, "Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati." Artinya ketika kita beriman, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, anugerah yang besar itu Bapak Ibu Saudara, di situ pun kita juga harus bertindak sehingga iman kita itu menjadi iman yang hidup. Bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iman dan perbuatan itu menghasilkan hidup yang kekal. Tentunya iman kepada Yesus Kristus dan kita melakukan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Di dalam Efesus juga pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 firman Tuhan katakan, Efesus 2 pada ayat yang ke-8, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Dari kebenaran firman Tuhan ini di sini kita tahu bersama bahwa jangan sampai kita memegahkan diri dengan perbuatan-perbuatan kita, ya. Tetapi kalau kita diselamatkan, kalau kita menerima anugerah yang dari Tuhan, itu adalah kasih karunia. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Tetapi ketika kita mengerjakannya, ketika kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, di situ adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, untuk terus berbuat baik, menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Tetapi kita tidak bermegah dengan perbuatan itu. Hanya Yesus yang kita muliakan, hanya Yesus yang kita agungkan dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah anugerah terbesar bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kehidupan kami. Siapa kami Tuhan, sehingga kami menerima anugerah yang luar biasa Tuhan beri bagi kehidupan kami. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan saja. Itu sebabnya tolong kami supaya kami hidup berkenan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, agar kami terus ada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Menerima anugerah itu dengan sempurna dalam kehidupan kami sampai kepada kesudahan zaman. Apapun yang dihadapi oleh seluruh sidang jemaat-Mu yang menerima kebenaran firman Tuhan saat ini, Tuhan kenal kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang ada dalam permasalahan Tuhan, kiranya Engkau buka jalan campur tangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kehidupan kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.